menunjukkan latar belakang penyebaran manusia silver di beberapa daerah di Indonesia. Mengacu pada artikel milik Tosa Rahmania Darmawan yang berjudul Presentasi Diri Pengamen Silverman di Kota Bandung. Manusia silver awalnya muncul pada sekitar tahun 2012 di Kota Bandung, Jawa Barat. Awalnya, para manusia silver ini tergabung dalam komunitas silver peduli. Komunitas ini pada mulanya turun ke jalan untuk melakukan gerakan donasi bagi anak yatim. Namun, belakangan manusia-manusia silver ini menjadikan kegiatan ini sebagai sebuah profesi baik secara perorangan maupun per kelompok. Mereka biasanya juga membawa kardus untuk menampung uang yang diberikan dari para pengguna jalan. Manusia silver ini dicekal dan tidak diperbolehkan lagi berkeliaran di sekitar Kota Bandung sejak 2013. Walaupun sudah dilakukan pencekalan, tetapi manusia silver masih tetap eksis. Penyebab mereka menjadi manusia silver adalah faktor keterbatasan ekonomi karena mereka tergolong dari keluarga yang miskin. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu mendukung anak-anak ini menjadi bagian dari anak-anak jalanan. Yang ketiga ada faktor orang tua yang berpendidikan rendah dan berpenghasilan pas-pasan. Selanjutnya faktor penghasilan yang cukup besar ketika menjadi manusia silver, serta faktor solidaritas, pertemanan yang kuat. Fenomena sosial ini menjadi pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dari manusia silver tersebut, baik tindakan sosial maupun keagamaan. Selanjutnya ada akibat dari manusia silver itu, yaitu ada aspek kesehatan. Penggunaan cat silver ini berbahaya sebab melumuri tubuh dengan cat silver bisa memicu alergi. Cat silver ini biasanya digunakan untuk koin, perhiasan, hingga keperluan fotografi. Manusia silver ini menjadi rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan udara yang dipenuhi polusi logam berat. Penelitian yang dilakukan di Guatemala menemukan 92% anak jalanan terserang kutu dan jamur, dan 88% terkena infeksi pernapasan. Di saat pandemi COVID-19 dan semakin langkanya peluang kerja, menyebabkan manusia silver eksis kembali dan bertebaran di jalanan kota besar. Masalah kesehatan bagi manusia silver yaitu cat yang digunakan oleh manusia silver merupakan cat enamel yang berwarna silver terang. Cat dengan warna terang umumnya mengandung kadar timbal Pb yang tinggi. Timbal merupakan bahan toksik yang mudah terakumulasi dengan organ manusia dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan berupa anemia, gangguan fungsi ginjal, gangguan sistem syaraf, otak, dan kulit, gangguan sistem reproduksi, gangguan darah, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Lalu, sejak tahun 2009, lebih dari 100 peneliti menunjukkan bahwa cat yang bertimbal masih banyak dijual di negara-negara berpenghasilan rendah. Ditemukan kandungan timbal dalam cat melebihi batas legal 90 ppm atau part per million. Bahkan banyak dari cat yang diuji mengandung kadar timbal yang sangat tinggi di atas 10.000 ppm. Sedangkan di Indonesia kadar timbal dalam cat adalah 2.254 ppm. Anak-anak beresiko lebih tinggi menderita dampak cat bertimbal. Pada anak, jalur paparan utama terkait dengan perilaku umum anak kecil yang kerap memasukkan tangan ke mulut sehingga debu atau tanah yang tercemar timbal masuk ke pencernaan. Anak lebih mudah menyerap timbal daripada orang dewasa, dan sistem saraf yang masih berkembang pada anak-anak juga amat rawan terpengaruh dampak paparan timbal. Solusi dari masalah ini adalah, menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, solusi menanggulangi kehadiran manusia silver adalah dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan. Misalnya, dengan memberikan pelatihan supaya tenaga dan kemampuan mereka dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Untuk mengurangi maraknya manusia silver memang tidak bisa hanya dengan merazia mereka di jalanan, karena akarnya bukan kriminalitas. Maka mereka pun harus diberikan akses ekonomi seperti akses pangan dan pekerjaan yang mudah, termasuk akses kesehatan dan pendidikan. Di tanah air, upaya mengatasi kemiskinan karena dampak pandemi memang baru sebatas yang sifatnya karitatif, sementara penyediaan lapangan kerja jangka panjang belum tersedia. Kesimpulan dari materi ini adalah, menjadi manusia silver adalah pilihan konkret yang mudah dan anggapannya tidak mengganggu atau merepotkan orang lain. Namun begitu, perlu ada orang yang mempunyai keteguhan dalam menggerakkan, melatih, dan memberdayakan masyarakat miskin agar mandiri, termasuk mengentaskan manusia silver ini. Gerakan ini kerap kali tidak berbuah banyak, tetapi 1-2 orang bisa berubah pola pikirnya untuk tidak berkutat dengan kemiskinan
dapat dipandang sebagai keberhasilan. Problem manusia silver adalah ungkapan kritik sosial bahwa ada masalah kemiskinan yang harus diatasi. Harapan kita semua pasca pandemi ekonomi segera pulih sehingga kesejahteraan rakyat dapat dirasakan. Maraknya manusia silver meraih rezeki di jalanan pertanda ekonomi sedang sulit, membuat mereka menjadi korban dan bekerja dalam pekerjaan yang membahayakan. Namun masalah itu bukan sekedar dirasani, perlu ditangani dengan konkret. Lanjut, sebagai negara yang tengah bangkit dari keterpurukan bagi manusia silver ini, jangan sampai memperburuk keadaan. Sebab kehadiran mereka di jalanan bisa jadi membahayakan pengguna jalan dan diri mereka sendiri. Harus ada gerakan kita mengatasi masalah ini. Namun demikian, etalase kota yang dihiasi manusia silver sangatlah mengganggu. Pemerintah harus segera bergerak mengatasinya. Mungkin ini penjelasan sedikit dari kami mengenai manusia silver yang berada di Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.